Dalam perencanaan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, maka aspek pembangunan dan perencanaan daerah menjadi semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional karena wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing menjadi semakin besar. Di samping itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN 2004, maka peranan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi sangat penting. Dari segi teknis perencanaan, keluarnya SPPN 2004 tersebut juga memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain: yang pertama, menyangkut dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan daerah. Yang kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat, maka teknik penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Yang terakhir, tahapan penyusunan rencana juga mengalami perubahan untuk dapat menerapkan sistem perencanaan partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana. Perencanaan pembangunan daerah. Nah, di bagian A ada teknik perencanaan pembangunan dengan metode pendekatan kuantitatif. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada metode analisis deskripsi objektif perencanaan. Nah, ada beberapa bagiannya, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada metode analisis asosiasi. Yang kedua ada metode analisis faktor. Yang ketiga ada metode analisis pengelompokan. Dan yang keempat ada metode analisis hierarki. Nah, yang kedua itu ada metode analisis peramalan karakteristik objek perencanaan. Ada 2 bagiannya. Yang pertama itu ada metode analisis peramalan kausalitas. Yang kedua ada analisis peramalan tim series. Nah, bagian ketiga metode analisis optimisasi dan keputusan. Ada 3 bagian. Yang pertama analisis keputusan di bawah kondisi tidak pasti. Yang kedua analisis keputusan di bawah kondisi probabilistik. Dan yang terakhir itu ada analisis keputusan di bawah kondisi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagian B, teknik perencanaan pembangunan dengan metode pendekatan kualitatif. Metode analisis untuk mempelajari sesuatu dalam keadaan alamiahnya yang berusaha untuk membuat masuk akal atau mengimplementasikan fenomena berkenaan dengan pemaknaan orang secara umum. Metode analisis kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai materi empiris yang dipelajari untuk menggambarkan kejadian-kejadian dan pemahaman rutin dan problematik dalam kehidupan manusia. Evaluasi teknik perencanaan pembangunan. Yang pertama, menurut Taylor pada tahun 1950, evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan telah tercapai. Kedua, menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi atau National Study Committee Evaluation dari UCLA, Stark dan Thomas pada tahun 1904, pengumpulan analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk, atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan ex ante. Yang kedua tahap pelaksanaan ongoing, dan yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan ex post. Adapun proses evaluasi pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.
Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Manfaat evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang meliputi 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dan 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.